Ini sampai kapan, Yai? Kalau ini konflik tidak diselesaikan, ini akan menjadi PR bagi generasi yang selanjutnya nanti. Mohon maaf saya bicara hukum ya. Misalnya maksudnya ini perbuatan melawan hukum 1365 pasalnya itu harus ada yang dirugikan secara material. Misalnya ini ada makom palsu, Anda dirugikan apanya gitu. Nah itu yang bisa mengukur hakim. Tapi kalau hakim nggak ada laporan, harus ada gugatan. Gugatan harus terpenuhi. Yang digugat siapa? Memenuhi syarat nggak surat gugatan? Cukup nggak pihak-pihak yang digugat? Persyaratan itu sangat luar biasa, harus terpenuhi. Nah, beliau kan SHMH, jadi cocok sesuai dengan bakasan beliau, sarjana agama, magister hukum. Jadi kita ini punya kitabnya, punya suratnya, bukti tertulisnya, lengkap semua itu loh. Nah ini yang nggak ada anunya. Asbabul wurudnya itu tidak sah. Rotib Al-Haddad itu nggak usah dibaca, karena di dalam kitabnya ini ada Ghoyatul Qasdi wal Muradi bahwa Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad itu pernah mi'raj. Di dalam wasilahnya Rotib Al-Haddad itu juga menyertakan Habib atau Al-Imam Muhammad bin Ali Ba'alawi Al-Faqihil Muqaddam juga mi'raj. Terus dengan ikuti. Menurut Kiai Haji Hasyim Asy'ari, barang siapa mempercayai mi'raj selain Kanjeng Nabi, kufur. Mohon maaf. Dan ternyata mi'raj itu bukan mi'raj kiasan, sholat mi'rajul min misalkan, bukan, tapi benar-benar mi'raj. Nah ini sebenarnya merendahkan orang yang mulia, yakni Nabi kita itu tadi. Lebih direndahkan, karena lebih hebat saya 70 kok, Rasulullah cuma berapa? Melebihi mukjizat. Bisa melebihi mukjizat menurut mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, ala ni'amillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdillah, wa ala alihi wa sahbihi mawala, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Yang kami muliakan, yang kami hormati, yang kami ta'zimi, beliau Romo Kiai Haji Insinyur Ahmad Wahyudi SHMH dari Pondok Pesantren Az-Zikra Jalan Kepiting, Banyuwangi, Jawa Timur, yang alhamdulillah malam hari ini bisa menyertai kita untuk bertolabul ilmi, berbagi informasi, sekaligus bersama dengan keluarga besar beliau, santri-santri beliau, rawuh ke tempat kami yang sangat sederhana ini. Kami ucapkan ahlan wa sahlan bi hudurikum Yai. Selamat datang, sugeng rawuh ya toreh lenggi di tempat kami yang sangat sederhana ini. Mohon maaf jika ada sambutan yang kurang berkenan, karena kami manusia yang banyak salah dan luputnya, bahkan dosanya, mohon dimaafkan. Kita malam hari ini akan mengulik informasi dari beliaunya. Sebelum masuk ke materi ini, kami serahkan kepada Romo Yai Ahmad Wahyudi untuk menyapa para pemirsa dan pendengar semua. Monggo Yai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan li rabbinal azimil jalil, salatan wa salaman li rasulih Muhammadinil hajjid dalil wa ala alihi washabihi al-salil qanadil amma ba'd. Nubanun Yai. Sami-sami. Terima kasih kepada Kiai Nur Ihya sebagai awal dari perjumpaan saya dengan Kiai Nur Ihya yang sering saya mengikuti, mengamati, sampai jatuh cinta terhadap pembahasan-pembahasan di media, khususnya tentang nasab ini yang lagi tren. Ini sampai kapan Yai bisa kemudian berujung kepada satu forum diskusi yang segar, yang nyaman,
menemukan titik temu sehingga pikiran-pikiran kayak kiai, pikiran-pikiran yang pihak lain kemudian dipertemukan dalam rangka sama-sama agar nama baik Islam ini yang berkembang di Indonesia ini kemudian duduk bersama para ulama seluruh Nusantara ini bertemu merumuskan harusnya seperti ini biar perdebatannya tidak liar lah. Iya gitu ya. Kita menunggu pihak negara untuk turun tangan menanganinya. Kalau memang pihak negara nggak ada yang mau memperhatikan kita dalam masalah perselisihan nasab ini, maka ke organisasi massa terbesar di Indonesia yang mungkin NU ya, NU atau Muhammadiyah atau mungkin malah justru MUI-nya, Majelis Ulama Indonesia. Dan ini nanti tidak hanya objeknya itu ke habaib saja ya, bisa ke aliran-aliran sesat yang lain yang sudah dikasih kriteria 10 atau 20 itu oleh Majelis Ulama Indonesia, termasuk akidah-akidah takfiri, diantaranya ya LDII, ya mohon maaf ya, Lembaga Dakwah Islam Indonesia. Kenapa sampai sekarang masih belum jelas ya? Nanti sekali menyelam minum air, sekali jalan ya antara Ba'alawi dengan LDII, karena ada kemiripan dalam hal kaidah akidahnya. Tidak hanya hal tasawufnya saja, tapi juga masalah praktek syariatnya, furu'iyahnya. Ini agak ada perbedaan dengan umat Islam lainnya yang ada di Indonesia bahkan dunia. Nanti ini satu paket. Oleh sebab itu pemerintah harus turun tangan. Yang kami harapkan selama ini harusnya struktural PBNU kita yang memperhatikan, karena ini alat uji ya, alat uji bagi semua tokoh agama khususnya umat Islam. Alat uji kita ini sekarang. Alat uji para kiai, para ulama yang ada di Indonesia untuk menyelesaikan problematika ini ujungnya happy ending. Memang benar-benar bagus untuk kepentingan umat dan untuk generasi selanjutnya setelah kita. Kan asik nanti jadinya. Kalau ini konflik tidak diselesaikan, ini akan menjadi presiden, PR lagi jadi ukuran untuk melihat bahwa generasi-generasi selanjutnya akan memberikan penilaian kenapa dulu nggak diselesaikan. Menjadi PR bagi generasi yang selanjutnya nanti. Nah, inilah yang sangat-sangat kami khawatirkan ya. Jika nanti tidak diselesaikan akan menjadi beban bagi Gus-Gus ini generasi. 50 tahun lagi jenengan saya ya Allah alam ya, kalau sesuai dengan standar ilmiah sunnatullah, hukum alam alamiah ya, kita sudah tidak ada lagi di bumi ini. Kalau saya memang mengimpikan ada ulama besar di Indonesia atau organisasi yang merumuskan sengketa atau persoalan ini dari mulai definisi tadi itu ya. Ya definisi dari ahlul bait, kemudian dzurriyyah itu apa, kurba itu apa, asyirah itu apa, alu itu apa, itu apa, kemudian teorinya ini, dalilnya ini, dasarnya ini, logikanya ini, kemudian dengan problematika yang ada, kemudian menjadi alat ukur untuk menilai. Untuk menilai ini kan alat ukurnya nggak ada, penilaiannya dengan apa? Yang berkembang kan nilainya hanya yang satu surah wal istifadah, yang satunya kemudian mengklaim bahwa ini tidak ada teks segala macam. Tapi mungkin alat ukur yang lain seperti Quran apa itu kan tidak mengemuka ya. Di perdebatan ini nggak mengemuka. Artinya kami sangat rindu apabila ada ulama besar yang bisa kemudian merumuskan kriterianya secara paripurna lah, yang bisa benar komprehensif gitu ya, yang didiskusikan, yang dibicarakan oleh para ahli. Nah, kemudian menjadi alat Qur'annya jelas, hadisnya jelas, kemudian itu menjadi alat ukur. Seperti Mahkamah Agung mengukur peraturan daerah yang ada. Nah, ini cocok apa enggak, sesuai enggak dengan ketentuan-ketentuan pelaksanaan hukum, uji materinya, sesuai enggak ini
kaidah-kaidah hukum dilaksanakan ketika membentuk peraturan seperti itu misalnya, sehingga nyaman gitu ya. Okay. Ini yang berdebat kan, ini ngaku ahli, ini ahli, ini ahli. Kalau di pengadilan ya, kalau itu pidana kan saksi dulu. Okay. Saksi nomor 1. Yang kedua adalah surat. Okay. Kemudian baru ahli. Saksi, bukti, ahli. Saksi, surat, ya teks gitu ya. Okay. Baru kemudian ahli. Ada pengakuan dan seterusnya. Okay. Kemudian kalau perdata, kalau ini perdata itu surat nomor 1. Surat, teks dulu, dokumen maksudnya. Okay. Kemudian saksi. Okay. Kemudian baru saksi. Sebenarnya ini sudah malah di perdata tidak ada ahli, malah kalau perdata. Iya, kecuali apa namanya tata usaha negara. Nah, beliau kan SHMH, jadi cocok sesuai dengan bakasan beliau, sarjana agama, magister hukum. Jadi ya begini penyampaiannya, jadi para pemirsa dan mendengar semua. Jadi inilah ulama itu harus all round, serba bisa, tidak hanya mengkaji masalah agama saja. Ya sama dengan sengketa tanah ya. Okay. Ini tanah saya punya ini, petok ini tanah saya, ini saya punya segel dari orang tua saya. Okay. Itu kalau ribut diperdebatkan antara kedua belah pihak, dibawa ke desa, dibawa ke kecamatan, itu bisa selesai kalau itu adalah perdamaian. Okay. Tapi ketika sengketa nggak selesai di pengadilan. Nah, alat ukurnya pengadilan itu kan, alat buktinya apa? Surat. Sampai kemudian diukur detail betul secara hukum. Kalau perdebatannya klaim-klaiman, ini mobil saya, ini tanah saya, ini itu memang bisa terjadi pertengkaran di masyarakat. Iya, hampir sama seperti bakasan nasab ini. Kan kita ini punya kitabnya, punya suratnya, bukti tertulisnya, lengkap semua itu loh. Nah ini yang nggak ada anunya, kodinya ini. Nggak, kodinya belum ada. Ini minimal wasitnya dulu. Wasitnya nggak ada. Nanti bisa dibuktikan di depan atau pengadilan ya. Kita akan siapkan semua. Dan kami juga sudah menyiapkan untuk bukti-bukti hurufat-hurufat mereka, sudah kami konsep itu untuk kita ajukan ke Majelis Ulama Indonesia. Kemarin sudah, tapi responnya juga lambat. Minta lagi tambahan penguat. Dan insya Allah akan kami lampirkan lagi susulan, insya Allah. Karena memang di Indonesia ini kan jenengan sendiri tahu hukum itu seperti apa. Ya, kadang seperti karet, ya kadang seperti permen karet, ya kadang tergantung mood atau tidak moodnya penegak hukum. Ya mohon maaf ini saya bukan seudon, tapi faktanya seperti itu. Sama seperti kasus yang kami laporkan tentang pemalsuan makam yang ada di sekitar Mbah Sunan Bonang, Tuban, ya itu sampai sekarang belum ada respon. Padahal laporan sudah ada 1 tahun. Ya memang alat ukurnya ya, misalnya itu masuk, mohon maaf saya bicara hukum ya. Okay. Misalnya masuk ini perbuatan melawan hukum 1365 pasalnya itu harus ada yang dirugikan secara material. Okay. Ya misalnya kita menuntut kerugiannya apa? Misalnya ada makam palsu, Anda dirugikan apanya gitu. Itu ukuran perdatanya gitu ya. Ukuran. Nah kemudian ada kerugian, tidak harus kerugian berupa material, berarti kerugian pelanggaran hukum aja. Berarti ada kerugian yang lain. Nah itu yang bisa mengukur hakim. Tapi kalau hakim nggak ada laporan, harus ada gugatan. Nah, gugatan harus terpenuhi. Yang digugat siapa? Memenuhi syarat nggak surat gugatan? Cukup nggak pihak-pihak yang digugat? Persyaratan itu sangat luar biasa, harus terpenuhi. Kalau nggak terpenuhi nggak bisa gugatan. Jadi berarti jadi masalah sosial. Kalau ini masalah sosial harusnya diselesaikan oleh pemerintah. Pemerintah harus hadir di situ, negara harus hadir di situ. Ketika ini bukan masalah hukum. Ya, memang semua harus bersinergi ya, dalam menuntaskan masalah ini. Tidak bisa sepihak saja, pihak kita saja atau pihak Pak Alawi sendiri saja, tidak, tapi pihak negara yang turut serta. Kalau masih dibiarkan seperti ini akan berlarut-larut. Kan ini bisa jadi pertanyaan, ini konflik agama, konflik sosial, konflik sosial personal, golongan, kelompok, aliran, kan menjadi pertanyaan ya.
nggak bisa kita simpulkan masalahnya. Nah, negara kan harus hadir. Nah, kalau ini konflik agama, siapa yang bertanggung jawab? Kalau ini konflik sosial, siapa yang bertanggung jawab? Kan sudah ada yang menyatakan bahwa ini hanya interpretasi gitu. Nah, kadang-kadang inilah kekurang tegesan karena pergantian ya. Kalau Bupati Banyuwangi jenengan ya saya yakin kalau misalkan Banyuwangi ada pemalasan makam langsung jenengan mengerahkan staf-staf yang ada di bawah panjenengan yang sesuai dengan bidangnya, yang mungkin di bagian kesejahteraan, kesejarahan, ikut segera turun tangan ya. Tapi kalau mungkin kepala daerah tingkat 2, tingkat 1 nggak merespon, ya dibiarkan saja, biarkan begini teruslah. Akhirnya perdebatan perbedaan ini tidak produktif, mengganggu produktivitas kita dalam hidup bernegara. Menguras tenaga dan pikiran kita sudah hampir 3 tahun ini. Tapi alhamdulillah ada hikmahnya. Hikmahnya menurut ilmu ini ya. Mencerdaskan kehidupan semua pada belajar ya. Semua dibuka-buka sekarang. Buka Quran, buka hadis, bukan kitab-kitab. Yang sayangnya itu ya, yang punya kitab-kitab nasab, tobakot, sejarah, kitab-kitab internal Pak Alawi itu terbatas, tidak semua orang memilikinya. Sehingga kadang kalangan pesantren juga ini nggak bisa memutuskan juga, baik lembaga Bahsul Masail sekalipun ya masih belum bisa, masih bahan kajiannya ya. Misalkan jenengan nggak punya kitab Al-Jawharus Syaffaf, saya buka kitab Al-Jawharus Syaffaf, terus jenengan nggak punya, terus bagaimana jangan mau bantah saya? Iya. Harusnya jenengan punya, saya punya, lalu kaji bersama. Ayo kaji bersama. Menurut saya berbantah-bantah dengan jenengan, ini bisa nggak? Boleh apa nggak? Bener apa nggak? Salah nggak? Bisa, tapi itu pun harus ada wasitnya lagi. Ada wasitnya, harus ada wasitnya. Artinya bahwa persepsi interpretasi tentang ini semua akan selesai apabila ada tokoh atau organisasi atau negara yang memberikan, kalau seandainya di pengadilan itu hakimnya ada hadir, memberikan keputusan yang jelas itu. Ya minimal kalau belum hakim ya wasitnya. Wasitnya ada itu. Penengah dulu, penengahnya ada. Bagi kami. Iya. Selenggarakan diskusi terbuka di tempat yang netral, organisasi penyelenggaranya juga netral, dalam rangka menuduh umat Indonesia secara amat, secara keumuman, secara keseluruhan. Nah, insya Allah nanti akan selesai, happy ending nanti, akan tetap bersaudara. Dan syaratnya islah itu harus maslahah. Gunanya apa islah? Nggak ada maslahahnya ya, nggak ada gunanya. Gitu. Terus sebab itu ketemu akar masalahnya. Akar masalahnya apa? Terurai sudah. Yang sering kami sampaikan dan kami gemakan selama ini kan, mulai sekarang jangan sampai ada doktrin lagi dari kalangan Habaib Alawi terhadap anak-anaknya atau calon anak yang akan dilahirkan oleh keluarga mereka dengan doktrin kamu nak cucu Nabi Muhammad SAW, kamu nak darah suci Nabi SAW, kamu nak orang yang istimewa di antara manusia lainnya, nak kamu, dan itu hilangkan semua. Tak ada kasta di Indonesia, di dunia ini. Kembalikan ke asal. Kalau mau, kalau nggak mau ya silahkan. Silahkan, harus ada aturan tegas yang menghukum mereka. Siapa? Ya pemerintah. Pemerintah. Karena apa? Ini tidak sesuai dengan falsafah hidup bernegara, apalagi beragama. Pancasila pun tidak seperti itu. Bhinneka Tunggal Ika tidak diamalkan lagi, tidak diaplikasikan lagi dalam kehidupan bernegara. Terus, nah ini kan termasuk bugot nantinya itu. Memberontak aturan negara kita. Ya. Ini yang selalu kami gemakan supaya ini diketahui oleh semua. Kalangan akademisi masih baru 8% yang menerima informasi seperti ini. Apalagi tentang nasab Ba'alawi yang sebenarnya. Walaupun dari kalangan ilmuwan, bukan ulama, wait and see, melihat dan menunggu informasi terus dari kami, tapi tetap banyak yang tidak berani tampil ke depan untuk menyelenggarakan acara debat terbuka
Oke, diskusi terbuka tanpa ada rasa permusuhan, karena ini jalur keilmuan. Buktikan semua kitab-kitab nasab, sejarah, bahkan kitab-kitab karya internal Sufiyah, terukur, tidak membenci, tidak menghujat. Saya selalu menjaga itu ya. Saya tidak menyerang individu, pribadi. Walaupun saya malah justru diserang secara pribadi itu berkali-kali, beratus-ratus kali. Tapi saya tetap menjaga diri jangan sampai saya jauh dari kaidah ilmi. Karena ini nanti akan menjadi presiden buruk dan akan menjadi senjata makan tuan bagi kami. Yakni tetap kita masih pada jalur keilmuan. Jalur kitab tulisan. Yang teksnya ada sama seperti misalkan, oh ini kitabnya Syarhul Ainiyah, oh ini kitabnya Ghoyatul Qasdi wal Muradi lah. Saya sampaikan bahwa ternyata yang Mi'raj itu tidak hanya Muhammad bin Ali Ba'alawi atau Al-Faqihil Muqaddam saja, tetapi juga Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad Ba'alawi yang buta pada umur 4 tahun itu. Lalu diklaim sepihak oleh orang-orang di sekitarnya. Saya kadang-kadang nggak percaya bahwa benar-benar itu apa yang dikatakan oleh Habib Abdullah bin Alwi Ba'alawi, Al-Haddad Ba'alawi. Belum tentu, kan nggak tahu beliau buta. Apalagi beliau sudah meninggal dunia. Mungkin ditambah-tambahi sendiri oleh orang-orang di sekitarnya, pengikutnya, fanatisme buta itu merajalela di setiap generasinya. Sampai sekarang ini, kan ya bisa juga tambah-tambahi lagi. Nah, saya melihatnya begini ya, bahwa di perbincangan nasab ini, kenapa tidak dimulai dari bagaimana posisi dan kedudukan nasab itu terhadap Islam? Misalnya, apa hubungannya dengan akidah? Apa hubungannya dengan syariah? Ya, dengan hukum Islam ini ada nggak? Ada hubungannya dengan akhlak apa tidak? Atau bagian mana yang menjadikan sangat penting membahas nasab ini? Yang kedua, Yai, sebelum membahas itu, kami juga mempertanyakan, mumpung ketemu Kiai Nur Ihya, kenapa pembahasan di ruang-ruang publik, termasuk di media itu tidak dimulai dari terminologi Quran, di terminologi yang ada dalam Quran maksud saya, itu misalnya apa sih Ahlul Bait ini? Apa sih itu dzurriyah itu? Apa itu kurba? Apa itu alu? Apa itu ashiroh? Dan itroh itu. Nah, yang saya tahu di Al-Quran ada 5. Yang pertama Ahlul Bait. Kalau Ahlul Bait sandarannya adalah di innama yuridullahu liyudhiba ankumur rijsa ahlal baiti. Nah, ahlal baiti di sini di tafsir-tafsir yang lebih masyhur itu ada 5. Sayyidina Ali, Fatimah, Hasan Husain, dan Nabi Muhammad SAW sendiri. Ashabul kisah. Ya, ashabul kisahnya itu. Kalau itu terminologi itu diiyakan dan itu yang menjadi kata kuncinya, lalu kemudian ada perbedaan Ahlul Bait itu makna yang lain, kan tidak salah kemudian bahwa selain 5 ini bukan Ahlul Bait kan, kan selesai sebenarnya. Jadi sesuai yang jenengan sampaikan sebenarnya sudah lama ya. Pertama itu justru sudah kami sampaikan berkali-kali. Tidak hanya kami saja, teman-teman yang lain itu menyampaikan itu. Tetapi Habaib masih mengaku saya ini Ahlul Bait Nabi. Jika kamu memahami Al-Quran tanpa melalui Ahlul Bait, maka kamu tetap akan tersesat. Nah, oleh sebab itu kami terus menggelorakan ya, menyampaikan informasi bahwa Habaib itu bukan Ahlul Bait Nabi. Masalah kurba itu juga jangan diartikan dengan pemahaman yang sempit itu. Kembalikan dulu ke asal muasal letak kalimah kurba itu berada di ayat apa, di mana, dan turunnya kapan? Turunnya kapan? Saat apa? Nuzulnya itu seperti apa? Kadang-kadang ini kalau nggak gitu melebar ya, melebar akhirnya semakin menjauh dari bahasan utamanya, substansi yang kita bahas ini ya. Sama seperti ini, ketika kita bahas itu semakin menjauh
Jadi definisi jenengan sampaikan tadi. Nah ini beliaunya kan ahli tafsir ya, ahli bahasa, nahwu sorohnya, berikut para santri-santrinya yang mesti mengupas kritis dalam hal ini. Kita akan mengimbangi dengan informasi tentang kitab karya Nasabah Ba'alawi dan non Ba'alawi. Dan nanti insya Allah di akhir pertemuan kita malam hari ini akan kami hadiahi kitab Syarhul Ainiyah buat Romo Yai untuk dikaji di pesantren bersama santri-santri. Apakah selama ini yang kami sampaikan itu mengandung unsur fitnah? Tidak ada bukti. Tidak ada bukti bahwa ternyata amaliyah dan pemikiran Habaib Ba'alawi itu bagian daripada khurafah. Ini nanti isinya seperti apa? Khurafah itu apakah ini benar-benar karomah atau bahkan sejajar dengan mukjizah? Ini nanti jenengan akan bisa menemukan sendiri dalam satu kitab saja, Syarhul Ainiyah dulu. Ini kitab internal karya Habib Ahmad bin Zain bin Alwi Al-Habsyi Al-Husaini Al-Hadrami Asy-Syafi'i katanya. Tetapi sebenarnya tidak sama seperti mazhab Syafi'i kebanyakan. Hanya pengakuan sepihak saja. Banyak faham sufi yang mereka terapkan gabungan antara sufi Syi'i dan sufi Sunni. Dan bahkan kadang mengadopsi sufi-sufi dari luar Sunni yang asli. Terus masalah Mi'raj masalah Mi'raj. Terus kalau ada orang yang mengaku sebagai cucu Nabi kita pernah di-mi'rajkan berkali-kali sampai 70 kali dalam semalam ya. Ini kan ya jelas tidak sesuai dengan standar mi'raj yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. 70 kali dalam semalam. Rasulullah saja tidak seperti itu. Nah ini ingin lebih unggul dari orang yang utama yang dianggap sebagai kakeknya ya. Padahal sebenarnya merendahkan orang yang mulia, yakni Nabi kita itu tadi. Lebih direndahkan, karena lebih hebat saya, 70 kok, Rasulullah cuma berapa. Dan ternyata Mi'raj itu bukan Mi'raj kiasan, sholat Mi'rajul min misalkan. Bukan, tapi benar-benar Mi'raj. Tapi ya tidak minal masjidil haram ila masjidil aqsa, lalu min masjidil aqsa ila Baitul Muqaddas wa minal Baitul Muqaddas ila Sidratil Muntaha, bukan. Tidak diterangkan secara detail seperti itu, tapi intinya ila Sidratil Muntahanya itu disebutkan di dalam kitab Al-Jauharus Syaffaf, kitab internal karya Ba'alawi sebenarnya, cuma diklaim itu bukan karya Ba'alawi, alias karya Abdurrahman bin Muhammad Al-Khotib, eksternal, tapi isinya berasal, informannya itu berasal dari internal Ba'alawi. Hampir sama. Pertanyaan awamnya gini ya, pertanyaan awamnya, apakah keluarga Nabi itu bukan umatnya Nabi? Secara umum sama. Kan umat nih. Umat. Oke. Ada ayat maka Muhammadun aba ahadin mirjalikum. Berarti kalau ikut ayat ini tidak boleh satupun dari pengikutnya Rasulullah yang mengaku bahwa mereka atau dia itu adalah anaknya Rasulullah dan menganggap Rasulullah itu sebagai orang tuanya. Kalau ikut pada ayat ini, ya buktinya yang mendapatkan peringatan wa anzir itu asyiratak al-aqrabin itu. Nah, kalau yang memperingatkan dengan yang diperingatkan punya posisi sama dan kedudukan sama, punya keistimewaan sama, apa bedanya kemudian imam dengan makmum? Ya kan, pimpinan dengan rakyat kemudian itu. Akhirnya nanti nggak ada bedanya. Gitu. Jadi
Jadi Rasulullah dengan umatnya itu ada bedanya, ada keistimewaan yang tidak dimiliki oleh umatnya, yang dimiliki hanya oleh nabinya. Oleh sebab itu sebagai pengikutnya, umatnya, yang ngaku duriyahnya sekalipun ya tidak boleh memiliki kemampuan ya yang menyamainya, apalagi melebihinya 70 kali mi'rajnya itu. Lah, ini bagian daripada doktrin sepihak sejak awal bahwa Ahlul Bait itu ya saya. Akhirnya kalau Ahlul Bait itu memiliki kelebihan berarti bagian daripada karomah. Dan setiap karomah itu ya bisa menyamai mukjizah. Cuma tingkatan kualitasnya saja yang berbeda. Itu menurut mereka. Oleh sebab itu jika Nabi Isa memiliki mukjizah bisa menghidupkan burung atau manusia yang mati, berarti wali itu juga bisa menghidupkan barang yang mati. Bahkan gambar pun bisa seperti sulapan itu, gambar burung diambil tiba-tiba jadi burung beneran dan hidup lalu terbang. Karena karomah itu sejajar dengan mukjizah. Ya. Tapi bisa-bisa karomah ini malah melebihi mukjizah. Bisa melebihi mukjizah menurut mereka. Menurut mereka. Nah, ini di dalam kitab Ghoyatul Qasd wal Murad ini termasuk kitab internal Habaib Ba'alawi yang membahas tentang manaqib biografi sejarah hidupnya Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad yang pernah saya larang untuk diamalkan rotibnya. Gara-gara seperti ini beliau juga pernah mi'raj. Tidak hanya Muhammad bin Ali Ba'alawi atau Al-Faqihil Muqaddam saja yang mi'raj. Di dalam kitab Ghoyatul Qasd wal Murad ini keterangannya menurut saya melebihi mukjizat Nabi kita ya. Sangat berlebihan dalam menyandingnya, padahal jika kita klarifikasi, verifikasi ke beliaunya Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad belum tentu benar. Hanya sekedar klaim-klaim ya. Jadi klaim sepihak. Misalkan saya ngeklaim jenengan, oh saya itu loh diakui sebagai orang yang ahli fikih oleh beliau, Romo Kiai Haji Ahmad Wahyudi. Padahal ya tidak. Karena beliau pas padaku rumah saya diakui sebagai al-faqih al-muqaddam misalkan. Nah itu klaim saya, tapi jenengan sudah meninggal dunia, kan nggak bisa diklarifikasi lagi. Sama dengan Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad ini kan buta pada usia 4 tahun. Terus banyak kitab yang dikarang mengatasnamakan Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Apakah bisa mengoreksi hasil karya beliau Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad? Beliau buta. Toh ada semisal Habib Muhammad bin Zain Sumit ya, menulis kitab Ghoyatul Qasd wal Murad ini berdasarkan dawuh-dawuhnya. Ya kan bisa ditambah, bisa dikurangi. Ya. Keotentikan data informasi pertamanya kemungkinan tidak sesuai, pasti ada tambahan-tambahan lagi untuk semakin memoles keajaiban dari khurafahnya menjadi karomah, lalu dari karomah sejajar dengan mukjizah. Bahkan ada doktrin-doktrin lagi, barang siapa menulis na'am qad zakaro sohibu a'malit tarikh anna man kataba tarikh waliyin lillahi ta'ala kana ma'ahu yaumal qiyamah. Barang siapa menulis tarikh atau biografi sejarah hidupnya seorang waliullah, maka dia akan bersama dengan wali tersebut di hari kiamat. Wa man tola'a ismuhu fit tarihi hubban lahu faka'annama zarahu wa man zara waliyan lillahi hufirat dzunubuhu. Jadi menziarahi wali itu akan diampuni dosa-dosanya. Bahkan dalam satu teks di redaksi kitab yang berbeda karya Habib Abdurrahman bin Muhammad Al-Masyhur itu hufirat dzunub
hubbuhu kayaumi waladathu ummuhu. Jadi sangat berlebihan nih. Hampir menyamai puasa Arafah ini lah. Dengan hanya ziarah ke makam aulia ilillah. Ya. Hal-hal seperti ini tidak kami temukan di kitab-kitab karya eksternal Ba'alawi lainnya. Walaupun sekelas kitab Al-Hikam, kitab tasawuf tersebut tidak seperti kitab-kitab karya internal Ba'alawi seperti ini. Apalagi di sini jelas disebutkan bahwa wa qala qaddasallahu sirrah innahu yakunu lil wali ma yakunu lin nabi. Jadi apa yang dimiliki oleh nabi itu juga bisa dimiliki oleh wali, termasuk di antara karomah dan mukjizahnya itu hampir sama. Wa inni qad wudi ali al-mi'raju bi masjidil hujairah wa urijabi ila samai hatta waqatu baina yadayillahi azza wa jalla wa hasolali syakkus sodri. Dibedah dadanya seperti proses Isra Mi'rajnya Rasulullah di Masjid Bani Alawi. Jadi benar-benar ini Mi'raj, bukan Mi'raj kiasan, tapi Mi'raj sungguhan. Alasannya ma yakunu lil wali ya ma yakunu lin nabi. Jadi Habib Abdullah bin Alwi Al-Khaddad ini juga Mi'raj. Tidak hanya As-Syekh atau Al-Imam atau Al-Habib Muhammad bin Ali Ba'alawi yang terkenal dengan Al-Faqihil Muqaddam, yang sampai satu malam lebih dari 7 kali. Ada yang mengatakan 70 kali. Wa kana min jumlati ma kataba bihi ila Syekh Sa'ad, dan termasuk surat-surat yang ditulis oleh Imam Ali Ba'alawi, Muhammad bin Ali Ba'alawi atau Al-Faqihil Muqaddam itu adalah ini Syekh Sa'ad Al-Dhufari, bahwa beliau berkata urijabi ila sidratil muntaha sab'a marrat wa fi riwayatin sab'atan wa isyrina marratan fi lailatin wahidatin wa fi riwayatin sab'ina marratan. Ya. Dari 7 menjadi 27 menjadi 70. Nah nanti mungkin ditambahi lagi 700. Keotentikan data awal ini nggak bisa dipertanggungjawabkan. Jadi nanti di Syarhul Ainiyah ini juga mensyarahi nazam yang dikarang oleh Habib Abdullah bin Alwi Al-Khaddad. Sama. Lah, beliau Habib Abdullah bin Alwi Al-Khaddad kan buta. Ya siapa yang bisa bertanggung jawab untuk mengoreksi karya-karyanya? Nggak bisa ya. Sama dengan ketika kita menyandarkan klaim terhadap Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari atau Hadratus Syekh Kiai Haji Wahid Hashim, Hadratus Syekh Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Beliau sudah tiada. Terus jenengan ngarang cerita sendiri. Jenengan kan termasuk muhibinnya Gus Dur atau Gus Durian. Saya pada waktu ketemu dengan Gus Dur di Alas Purwo, saya diajak untuk bertemu di satu tempat. Ternyata di situ tuh ada arwahnya Bung Karno di Alas Purwo itu. Demi Allah, saya dengan Gus Dur itu dipertemukan di depan mata wajahnya Bung Karno. Kan bisa juga dengan karena seperti itu. Bung Gus Dur sudah meninggal. Siapa yang bisa dikoreksi? Sama seperti itu ya. Jadi hampir sama seperti antara karomah dengan mukjizah. Maka nalil wali ma yakunu lin nabi. Ya, pertanyaan awamnya ya. Saya bertanya aja ya. Berarti wahyu itu belum selesai, masih terus berjalan. Artinya bisa juga, ya, menurut mereka. Ya, karena Al-Quran berarti kan belum final. Kalau pertanyaan begitu bagaimana? Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islam madina. Itu tidak berlaku lagi. Menurut mereka. Ya. Karena ada hadis-hadis baru lagi yang dikeluarkan oleh Kanjeng Nabi, didawuhkan oleh Kanjeng Nabi kepada mereka. Di antaranya hadis tentang kohwah atau minum kopi. Barang siapa di mulutnya masih ada bau kopi, aroma kopi, maka malaikat semua akan beristighfar kepadanya. Yang tahu siapa? Kanjeng Nabi kita Muhammad SAW. Barang siapa yang walaupun tidak membaca tasbih tetapi membawa fisiknya tasbih itu di sakunya itu dibilang membaca tasbih. Ya. Terus ada lagi duduk dekat dengan wali, ya, entah itu yang sudah mati atau yang masih hidup di dunia ini, itu akan lebih mulia, lebih utama, lebih hebat daripada ibadah yang ibadah itu sampai
tercereber sampai waduh, sampai sungguh-sungguh sampai giat bener. Tetap kalah dengan duduk dekat wali di depan makam wali yang sudah meninggal dunia. Nah ini kan 3 hadis yang disandarkan kepada Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi itu sudah meninggal dunia. Sudah cukup taraktu fikum amro ini lan tadillu ma tamassaktum bihima. Ini malah mau nambah-nambahi lagi. Sama seperti kasus sholawat busyra. Ya mohon maaf ini yang bisa bahas ini santri-santri panjenengan yang kritis terhadap susunan kalimatnya sholawat busyra. Lah, walaupun begitu saya ini tetap toleran ya. Di saat kami diundang di acara-acara pengajian, menghadirkan hadroan, dan di dalam hadroh itu membaca sholawat busyra, ya saya nggak menolaknya. Yang penting tetap meluruskan dan menyampaikan tanpa kenal lelah. Ya, ya. Kadang santri-santri kami ini ya anak-anak kecil namanya sekolahnya kan di luar gitu. Ketemu dengan teman yang membaca sholawat busyra, pujian habis adzan itu ya sholawat busyra. Ya saya nggak melarang ya, namanya anak-anak. Teman-temannya suka sholat busyra ya ikut suka, ya saya nggak melarang, toleran saya. Tapi tetap kami mengingatkan bahwa itu sholawat bukan redaksi langsung dari Rasulullah SAW. Karena Rasulullah sudah wafat, tidak perlu lagi ada hadis baru. Kalau masih perlu hadis baru, maka nggak perlu Quran hadis. Ya buang saja. Langsung kita berhubungan dengan Nabi, kok minta petunjuk dengan Nabi kan bisa kita. Akhirnya kita akan membuat hadis rawahu Kiai Ahmad Wahyudi, rawahu Kiai Nur Ihya Salafi. Ya bisa juga. Oh saya langsung dari Kanjeng Nabi, langsung saya melalui kontak langsung, connect langsung dengan beliau Kanjeng Nabi SAW. Saya langsung ada apa-apa minta fatwa pada Kanjeng Nabi. Nantinya akan seperti itu dan semakin melebar terus menerus. Tanpa kita kritisi ya seperti apa yang jenengan sampaikan di awal tadi, kita tidak mengkritisi hal-hal seperti ini, maka akan rusaklah tatanan agama ini, baik dari segi akidah ataupun syariah dan bahkan sufiyahnya. Tentang ketakwaan, keimanan dan kualitas itu Allah kan sudah nyampaikan ya. Wala tuzakku fala tuzakku anfusakum wa a'lamu bimanittaqa. Ini kan yang menilai orang itu bertakwa, kualitasnya di mata Allah itu dekat apa tidak, bersih apa tidak, kan hanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu nilai-nilai Quran yang seperti itu kan harus dibumikan ya. Bahwa kita ini harus merunduk. Tidak seperti bagaimana Al-Quran menyebutkan Ibadur Rahman alladzina yamshuna 'alal ardi haunan wa idza khatabahum qalu salama. Itu waqfid janahaka lil taba'aka minal mu'minin. Nah, itu kan menandakan bahwa tidak ada toleransi dalam keangkuhan, kesombongan. Itu kan nggak boleh kita ini. Wala tamshi fil ardi maroha. Keta-kete gumede baik mukhtalan fahuron. Nah, itu kan kunci-kuncinya kan di situ ya. Ya, itu yang sedang kami resahkan. Jangan sampai Islam yang tampil di masyarakat awam, khususnya publik yang secara umum ini seolah-olah rebut bener gitu. Apalagi rebut nasab, begal nasab. Misalkan kami ini dituduh, oh, saya Nur Ihya Salafi Al-Hasani, misalkan. Saya nggak mengaku seperti itu. Kiai Haji Madudin Usman juga sudah kami beri informasi, seluruh pejuang meluruskan nasab ini jangan sekali-kali mengaku sebagai cucu Nabi. Kalau mengaku sebagai duriyah wali, oke, nggak masalah. Yang penting jangan menonjolkan diri, hanya sebagai bukti silaturahmi, menyambung persaudaraan, silaturahmi bagi para pejuang yang ada di negeri ini sejak dulu, para wali sampai para kiai, sampai pada abah buyut kita dulu sampai sekarang. Jadi kita sering menyampaikan ini, jangan sampai nanti kita justru malah dituduh terbalik. Oh, berarti begal nasab ini. Walaupun kita secara biologis dan cucu Nabi kita, tetap kita
sebagai umatnya dianggap sebagai atba'uhu ila dini ala dinihi ila yaumil qiyamati aja itu sudah cukup, alhamdulillah. Ya, memang konsekuensinya memang sangat berat ketika pengakuan itu di ruang publik. Beratnya itu menyangkut tentang nama baik dari Nabi itu sendiri, kemudian pengamalan Qur'annya, orang awam, sehingga figur prototipenya itu kan akhirnya tidak tampil sebagai Islam yang rahmatan lil alamin, yang kemudian memberikan ruang cukup bagi semua pihak untuk berekspresi, bisa kemudian memberi ruang cukup bagi orang yang punya ikhtiar mastatoktum, yang berusaha sungguh-sungguh, sehingga seolah-olah sudah tersekat-sekat dan terkotak-kotak, berjenjang, bertahap, berurutan gitu kan. Seolah-olah di masyarakat sudah seperti itu sekarang. Berkasta-kasta itu. Berkasta-kasta seperti itu. Harapan kami itu kan sebenarnya Islam tampil itu sebagai agama yang punya ciri khas, itu di kata kuncinya inna akramakum indallahi atqakum, di kualitas keimanan, amal dan ilmu ya. Ilmu dan amal itu. Hadirnya perdebatannya ilmu. Kalau mau menunjukkan amal ya nggak bagus juga, biar orang yang menilai kan gitu ya. Nanti dikira riak. Iya. Gimana apa yang jenengan sampaikan itu benar ya? Klaim terhadap orang mulia, tetapi kita tidak mampu untuk menjaga kemuliaan, menjaga nama baik orang yang mulia yang kita klaimi tersebut, itu sebuah pengkhianatan. Saya cucu Nabi, tetapi justru saya berbuat semau saya, nggak ada halal, nggak ada haram, semua halal bagi saya. Berarti ini mencoreng Nabi saya, nama baik Nabi saya. Akhirnya orang non-muslim ini akan menilai, itu loh cucunya, kelakuannya kayak gitu, berarti buah jatuh tidak akan jauh dari pohonnya. Berarti kan Nabi dulu ya kayak gitu loh. Ini non-muslim ya akan menilai seperti itu. Kan ini lebih berbahaya. Akhirnya orang mau masuk Islam itu ya nggak jadi, nggak tertarik sama sekali. Islam kok gitu ya? Harusnya mengenal Islam dari Quran. Dari Quran. Harusnya mengenal Islam dari sunnah Nabi. Ya. Harusnya mengenal Islam dari karya-karya ulama. Disampaikan oleh warasatul anbiya. Seperti yang menjadi jargon ponpes panjenengan kan, al ulama warasatul anbiya. Lah, warisannya para ulama ya kitab-kitab kuning itu, karya-karyanya. Semua kitab-kitab kuning karya ulama amilin itu juga rujukannya ke Quran hadis kan gitu. Turos lah, kembali kepada kajian turos. Nah, yang dilakukan oleh Habaib Ba'alawi yang ada di Indonesia ini, khususnya umumnya di Hadramaut, Yaman, itu kan tidak seperti apa yang menjadi tuntunan, tatanan, aturan dari Nabi. Mereka membuat aturan sendiri, memanipulasi data, ya, terus menginterpolasi sejarah yang ada, mengotak-atik, mengkombinasikan antara syariat, hakikat, ya, alasannya makrifat dan seterusnya, mengaburkan definisi dari karomah dan khurafat, bahkan menyandingkan karomah ala khurafah ke mukjizah, mayakunu lil wali ya mayakunu lin nabi dan seterusnya. Hal-hal seperti ini kan justru mencoreng nama nabi kita. Nah, ini ada informasi dari guru saya bertanya kepada panjenengan. Assalamualaikum Bapak Kiai. Habib selalu meninggi-ninggikan leluhurnya yang sudah wafat. Coba ditanya, Ba'alawi proses Isra-nya, Mi'rajnya itu seperti apa? Apa itikaf dulu, uzlah, terus apa terbang, dan di sana bertemu siapa? Nah, ini pertanyaan dari guru saya. Menurut panjenengan bagaimana? Ya tentu saya nggak bisa jawab. Ya, harus ada kitabnya seperti ini. Nah, inilah yang namanya kadang-kadang. Karena Isra Mi'raj sendiri pun, peristiwa Nabi Muhammad SAW sendiri, itu kan terjadi perdebatan apakah biruhi ya ataukah dengan jasadnya. Nah, itu masuk wilayah iman. Nah, itulah
akhirnya problematikanya bagaimana kalau bukan Nabi kan? Oke, gantian. Ya jangan jawab itu. Oke. Bahasan tentang Mi'raj itu sebenarnya kayak ini ya, wallahu a'lam bishawab, semua masih dalam ranah perselisihan perdebatan tentang Isra dan Mi'raj itu apakah biruhihi wa jasadihi, hanya biruhi wa jasadihi ketika Isra Mi'raj, Isra-nya tok, Mi'rajnya biruhihi saja. Ini masih dalam tahap perselisihan terundah. Akhirnya kalau logika kan apa susahnya yang berkehendak Allah? Kan gitu ya? Ya itulah yang berkehendak mengisrakan kan Allah, memirakan subhanallah. Nah, akhirnya subhanallah. Ketika ayat dimulai dengan subhanallah, subhanalladzi asra bi abdihi. Dalam surat Yasin itu, subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Itu berarti keajaiban. Tapi tetap bisa diilmiahkan, dilogikakan bisa, diterima oleh akal sehat kita bisa, asalkan mampu menjabarkan ya. Kalau enggak, wes berhenti di situ ya silahkan. Gitu. Tapi Allah memberikan kesempatan umat manusia tetap tidak lari jauh dari Al-Quran. Ada keterangan tentang misalkan subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil, itu kehendaknya Allah, bukan kehendaknya Rasulullah. Itu ibarat Asro. Bukan kehendaknya Rasulullah. Nah, kalau ini kan kehendaknya Muhammad bin Ali Ba'alawi Al-Faqihil Muqaddam. Kehendaknya Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Ya berarti ya bukan Mi'raj yang asli. Mungkin itu hanya sekedar halusinasi dalam semedi atau meditasi konsentrasi juga bisa. Nah, perdebatan kita ini harus dibuatkan alat ukur dulu ya. Nah, repotnya ini konfliknya ada, alat ukurnya belum ada. Harus disertakan alat ukurnya dulu. Nah, itulah. Kadang-kadang kita harus banyak belajar. Tidak yakin, pede berlebihan ya terhadap apa yang kita kuasai selama ini. Antara penonton dengan pemain itu lebih pinter menonton. Penonton ini nyalakan terus. Pinter maidu. Itu tarkib idofi, bukan atman. Bukan atman itu. Yaumil akhirah. Idofi apa makna atman? Kalau menurut saya, sesuai dengan yang kami konsultasikan ya, dengan guru-guru khusus tentang lughah al-arabiyah dan balaghahnya, yakni yang bagus itu min darina hadza ila daril akhirah, itu baru top gitu loh. Nggak bisa dirubah, tetap ya. Berarti kan hadis Kanjeng Nabi. Aku nggak berani kalau hadis Kanjeng Nabi. Nggak berani. Kalau Sholawat Busra itu karya beliau Habib Segaf bin Hasan Bahar. Langsung penontonnya marah sama Kiai. Marah itu, goblok. Jadi lebih pinter penontonnya daripada pemainnya. Tapi prakteknya saatnya dipertemukan ya belum tentu. Jadi seperti itu. Ini yang terjadi dinamika dalam kita mengkaji ilmu nasab dan sejarah Ba'alawi yang ada saat ini ya. Jadi ada pro dan kontra, tapi alhamdulillah manfaatnya sangat banyak. Di antaranya pesantren-pesantren semua terbelalak. Oh ternyata ada kitabnya ya. Oh ada kitab Tahdhibul Ansab, Silsilah Al-Ahmad, kita ini padahal selama ini nggak pernah megang kitab itulah. Ini jika ada yang berminat silakan hubungi kami. Kitab-kitab itu ada kitabnya. Hikmahnya menambah keluasan hasanah keilmuan. Wawasan kita semakin luas, semakin kita lagi nguji kesabaran ini. Bisa seperti itu ya. Kesabaran, ketabahan ya. Jangan sampai kita mengaku paling berjasa. Karena ini kita serahkan kepada Allah Ta'ala. Kita hanya sekedar proses God in proses atau berusaha, Tuhan yang menentukan saja. Supaya kita tidak jauh dalam duka jika tidak sesuai dengan kenyataan yang ada. Misalkan tentang Sholawat Busra di mana-mana masih tetap digemakan. Saya tidak akan kecil hati. Tugas saya hanya menyampaikan. Bahwa sholawat itu sesuai dengan riwayat asbabul wurudnya itu tidak sah.
Rotib Al-Haddad ini nggak usah dibaca, karena di dalam kitabnya ini ada Ghoyatul Qasdi wal Muradi bahwa Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad itu pernah mi'raj. Di dalam wasilahnya Rotib Al-Haddad itu juga menyertakan Habib atau Al-Imam Muhammad bin Ali Ba'alawi Al-Faqihil Muqaddam juga mi'raj. Terus dengan ikuti. Menurut Kiai Haji Hasyim Asy'ari, barang siapa mempercayai mi'raj selain Kanjeng Nabi, kufur. Mohon maaf, pernah kami bahas pada pertemuan yang lalu. Mangkola. Bahwa selain Rasulullah SAW itu ada mi'raj. Mi'raj sejati, bukan mi'raj kiasi, bukan, tapi mi'raj sejati, dibelah dadanya, dicuci dengan air yang ada di kamar mandi di daerah dekat Masjid Ba'alawi. Akhirnya terus naik ke atas masjid, lalu benar-benar lenyap bertemu dengan Allah di Sidratul Muntaha. Percaya itu berarti dia telah kufur. Apalagi satu malam 70 kali, berarti selama hidupnya Habib Syekh atau Imam Muhammad bin Ali Ba'alawi berarti kan bisa beribu-ribu kali mi'rajnya. Nah, hal-hal seperti ini itu pun tidak bisa diverifikasi secara benar-benar sesuai dengan apa yang ditulis dan dikatakan oleh Al-Faqihil Muqaddam sendiri. Kemungkinan juga ditambah-tambahi, itu ada kemungkinan. Jadi closing statement-nya malam hari ini sesuai dengan tema bahwa ternyata yang bisa mi'raj itu tidak hanya Al-Faqihil Muqaddam saja, tetapi juga Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad juga. Sesuai dengan standar mukjizah itu atas kehendak Allah melalui utusannya, itu mukjizah. Karomah itu atas kehendak Allah melalui walinya. Kalau mi'raj bukan atas kehendak Allah, tiba-tiba dilakukan oleh seorang wali atau orang yang mengaku wali, orang yang mengaku sebagai cucu Nabi, berarti tidak bisa dipercaya. Dan apalagi ketika sesuai yang Romo Kiai Ahmad Wahyudi sampaikan, al-yauma akmaltu, sudah cukuplah Rasulullah meninggalkan amro ini, kitab Allah wa sunnata rasuli alias hadis Nabi. Sudah cukup, nggak usah membuat hadis-hadis baru lagi dengan membuat cerita-cerita menyandarkannya kepada Kanjeng Nabi. Saya menulis kitab Simtud Duror itu langsung Rasulullah yang mendikte. Lalu Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi menuliskan, mendiktekan kepada anaknya. Berarti ini Rasulullah. Berarti agama ini masih belum sempurna. Masih belum sempurna agama ini. Karena masih kepingin lagi mendapatkan sabda Nabi. Konsultasi lagi dengan Nabi. Suatu saat saya butuh, saya masuk kamar, ketemu Kanjeng Nabi, bil yaqadzati atau fin naumi. Akhirnya akan seperti itu. Ini yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya perlu diketahui oleh seluruh pemirsa dan pendengar dimanapun berada bahwa beliau Romo Kiai Haji Ahmad Wahyudi ini seorang pengasuh pondok pesantren besar yang berdiri tahun 2018 ya ini. Putra Putri ini, yang ada di Jalan Kepiting Banyuwangi, yang diasuh oleh beliau bersama dengan keluarga. Dan yang paling saya kagumi adalah manajemennya yang terbuka, tidak tertutup, alias memberi kesempatan kepada para santriwatinya untuk kritis. Kritis menghadapi apapun informasi yang diterima, tidak harus menerima taslim begitu saja. Ini yang saya sangat setuju dan ingin meniru sistem yang dengan terapkan di Al-Dzikra. Jika saya punya laki-laki, insya Allah akan saya pondokkan ke sana ya. Nah, saya masih perempuan semua. Besanan tuh ya. Monggo, insya Allah. Jadi, selanjutnya penutup
dari beliau Romo Kiai Haji Ahmad Wahyudi. Monggo. Baik, kalau saya ya dengan para santri memang sejak awal di pondok selalu mengatakan bahwa bagian dari beragama itu adalah bersikap kritis. Jadi harus ada kritik, karena alladzina yastami'unal qaul fayattabi'una ahsana. Jadi kalau kita mendengar dari siapapun informasi, pengetahuan apa saja, apalagi termasuk doktrin, itu kita diberi ruang kesempatan yang cukup sebagai orang Islam itu untuk mengikuti yang lebih baik. Nah, ini kan berarti harus ada ruang kesempatan berpikir kritis. Nah, kita didoktrin la ilaha illallah, tapi ada fa'lamnya, harus dengan fa'lam, harus dengan pengetahuan. Araiti yukadzibu biddin, dengan pengetahuan. Afaraita man ittakhadha ilahu hawa, dengan pengetahuan. Ada tuntutan-tuntutan kita kan untuk terus memulai sesuatu itu dengan ilmu. Wala taqfu ma laisa laka bi'ilm. Nah, janganlah kamu melakukan sesuatu, bertindak, mempercayai, mengakui, meyakini sebelum kamu memulainya itu dengan ilmu. Sehingga kalau ilmu itu sifatnya kan ragu dulu untuk mendapatkan kebenaran. Tapi kalau yakin dulu, sudah kita tidak akan bisa berpikir kritis lagi. Itu yang saya perbincangkan dengan para santri. Nah, terkait tentang nasab juga kami sampaikan pada para santri bahwa harus belajar banyak. Ini berkah dari adanya konflik nasab ini, kita akan banyak membaca Quran khususnya, membaca hadis, membaca kitab-kitab, bagaimana sebenarnya pandangan Islam terhadap keberadaan ilmu nasab dan sejarah nasab. Saya ngajak sama para pemirsa belajar bersama, mulai dari dasar, apa itu definisi nasab, kemudian apa yang dimaksud dengan Ahlul Bait dalam perspektif Quran, dzurriyah, kurba, asyirah, alu, dan itroh, sehingga nanti menjadi lengkap pemahaman kita terhadap pembahasan nasab, khususnya terkait tentang nasab Nabi besar Muhammad SAW. Ini apakah kemudian ini berkaitan dengan akidah, apakah ini berkaitan dengan hukum atau fikih, atau ini berkaitan dengan akhlak. Kalau akidah di wilayah yang seperti apa, kitabnya apa. Kalau ini memang syariah, itu diatur di kitab fikih, kitabnya apa. Kalau memang ini wilayah akhlak, ini kitab apa. Atau ini adalah sejarah sebagai hasanah, menambah kekayaan kita sebagai orang Islam. Nah, ini menjadi ajakan kami bersama, kita bersama untuk belajar memperdalam. Kemudian bagaimana kita dengan Al-Quran yang sudah kita imani, apakah masih ada keperluan-keperluan wahyu yang diturunkan selain Al-Quran, misalnya seperti itu. Tentu kita sudah menyatakan al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islam madinah. Selesai. Nah, dengan demikian berarti pedoman kita ya Al-Quran dan Sunnah. Kemudian kitab para ulama sebagai kitab turos bagi kita semua. Nah, untuk itu kami mengajak yang terakhir adalah perdebatan, diskusi yang menambah hasanah pengetahuan ini. Mudah-mudahan segera ada wasitnya. Amin. Amin. Yang wasitnya adil, bisa kemudian memberikan pedoman-pedoman, alat ukur, bertemu dan merumuskan hasil yang sesuai dengan Islam yang hakiki, yang sesungguhnya. Saya kira demikian dari saya. Terima kasih. Hatur Sun Yai, sebagai bukti dari guru saya menghadiri panjenengan kitab Syarhul Ainiyah. Terima kasih, Yai. Terima kasih.
dan dipelajari, dibaca. Nggih. Isinya seperti apa? Baru nanti diskusi lagi ya. Nggih, siap. Nggih. Kapan saya akan sowan ke Ponpes Adzikro Jalan Kepiting Banyuwangi. Nah, insyaallah jika Allah menghendaki kami bisa sowan ke pesantren panjenengan. Nggih. Demikian pertemuan kita malam hari ini, semoga membawa banyak manfaat dan maslahat bagi kita semua dalam urusan dunia sampai akhirat. Wallahu a'lamu bis-shawab wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.